Salam, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari siapkan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Tunduk kepala dan kita bersatu dulu sejenak. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Bapa dan dari anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus, serta dari pertolongan Roh-Nya yang kudus. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih untuk hari ini kami boleh kembali beribadah. Walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami tahu di dalam Tuhan dan di dalam kesatuan yang Tuhan anugerahkan kepada kami melalui Roh-Mu yang kudus, maka ikatan kekeluargaan itu kuat meliputi kami. Karena itu kami menyerahkan pikiran dan hati kami. Kami berdoa supaya ibadah yang baik, kebiasaan yang baik ini bukan hanya merupakan sesuatu yang hanya rutin saja yang kami lakukan. Tetapi ingatkan kepada kami bahwa ibadah seperti ini merupakan kebutuhan jiwa dan roh kami akan Tuhan. Karena itu kami menyerahkan dari awal sampai akhirnya segala kuasa kegelapan roh jahat dalam bentuk apapun juga yang coba mengganggu ibadah kami. Kami berusaha hati menolak melumpuhkan kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah ini. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Sungguh satu sukacita kalau pada pagi hari ini kembali Tuhan izinkan kita, mengingatkan kita bahwa pada hari ini kita diberi kesempatan untuk satu hari dalam satu minggu kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kita berada, mungkin Bapak Ibu ada di rumah masing-masing, kami yang melayani di tempat ini, kita mau bersama-sama bersukacita, mensyukuri atas segala kasih karunia yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kalau baru saja kita merayakan hari kemerdekaan bangsa kita yang ke-76 tahun. 76 tahun Tuhan telah memelihara bangsa kita. Mungkin kalau pada saat ini negeri ini sedang berduka dengan kondisi pandemi yang begitu menakutkan dan belum tahu kapan berakhirnya. Kita tahu bahwa masalah masih ada di depan kita. Pergumulan masih ada di depan kita. Tapi yang kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus, yang sanggup memberikan kekuatan kepada kita, ketabahan dan ketenangan. Untuk itu pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita. Kita tundukkan hati kita di depan Tuhan untuk bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih anugerahnya yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Mari siapkan hati kita. Indonesia bagi kemuliaan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Katakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi
layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Katakan, ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Katakan, hatiku rindu, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Ku memuji-Mu Tuhan atas kasih anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas segala berkat-Mu Bapa. Kau sangat baik, Kau sungguh baik bagiku. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk keselamatan yang telah Kau beri Tuhan. Kami mau sembah Kau, ku puji, ku tinggikan nama-Mu. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu.
Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Adalah terlebih baik satu hari di pelataran-Mu ya Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan pada pagi hari ini, untuk segala kasih karunia, kebaikan, anugerah, dan keselamatan yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kalau pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang baru. Terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau percayakan dalam hidup kami. Karena kami menyadari ya Tuhan, begitu besar kasih-Mu yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Untuk 1 minggu perjalanan kehidupan kami merasakan ya Tuhan campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan keselamatan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami di tengah-tengah kondisi yang begitu sulit ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami lebih bersyukur lagi ya Bapa, kalau Engkau karuniakan hari ini, di mana kami boleh datang ke hadapan-Mu yang suci dan kudus, untuk menyatakan syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami, yang kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, nama-Mu yang dipuji, nama-Mu yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, Allah yang berkuasa di langit dan di bumi, Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau pada pagi hari ini ya Tuhan, dengan kondisi yang begitu tidak menentu ini, Tuhan masih izinkan kami boleh beribadah. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, atau dimanapun kami berada, kami percaya ya Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, maka Engkau ada di tengah-tengah kami. Untuk itu ya Bapa, layakkan jasmani kami Tuhan, layakkan rohani kami ya Bapa, untuk datang ke hadapan-Mu yang suci dan kudus, untuk menaikkan puji-pujian kami. Bapa di surga, kalaupun ada di tengah-tengah saudara kami yang pada pagi hari ini, Engkau izinkan mengalami sakit penyakit, atau Engkau izinkan mengalami pergumulan yang berat dalam hidupnya. Bapa di surga, pada pagi hari ini, dengan sepenuh hati kami mau datang ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan mau memberikan sukacita kepada saudara-saudara kami ini,
Karena kami percaya ya Tuhan, tidak ada satu sakit penyakit pun yang menghalangi kuasa Tuhan. Tidak ada satu pergumulan pun yang begitu berat di dunia ini yang Tuhan tidak bisa tolong kami. Biarkan kami mengimani itu ya Tuhan, sehingga kalau pada pagi hari ini kami mau datang ke hadapan-Mu, biarkanlah sukacita daripada Tuhan boleh menguasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh bebas memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan bila ada kuasa-kuasa si jahat yang bukan berasal daripada Tuhan, kami mau bersatu hati menolaknya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami. Kami juga mau bersyukur Tuhan untuk bangsa dan negara ini yang telah 76 tahun Engkau pelihara. Dan beberapa hari yang lalu ya Tuhan, kami boleh memperingati hari kemerdekaan bangsa ini. Bapa di surga, di tengah-tengah kondisi yang begitu berat bagi bangsa ini, kami mau tetap bersuka cita karena kami punya Tuhan. Masalah masih ada di depan kami ya Tuhan. Pergumulan masih ada di depan kami ya Bapa. Tapi kami mau mengatakan bahwa kami adalah umat pemenang. Karena Engkau menciptakan kami bukan seperti ekor ya Bapak. Engkau menciptakan kami sebagai kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami yang kami panjatkan hanya melalui satu nama. Nama yang begitu ajaib, nama yang mempunyai kuasa. Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya percaya bahwa sukacita ada di dalam diri kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk para singers, terima kasih untuk para pemusik. Kita satukan hati kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersukacita karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Haleluya, amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Tuhan, mari kita bersuka, amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka.
bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, 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 sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk datang ke hadapannya yang suci dan kudus, untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam satu nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan kalau Engkau telah tentukan kami sebagai milik-Mu, sehingga kami boleh merasakan ya Tuhan kasih karunia-Mu yang dalam hidup ini. Begitu banyak berkat yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Ataupun kalau Engkau percayakan pergumulan dalam kehidupan kami, bahwa di balik semua itu tangan Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Namun pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau datang ke hadapan-Mu yang suci dan kudus, dan ingin mengakui segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan. Karena sering sekali kami menyikapi kebaikan Tuhan, sering sekali kami menyikapi anugerah Tuhan dalam hidup kami dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami sering berontak Tuhan, hidup kami sering munafik di hadapan Tuhan. Kami sering sombong di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sering mengandalkan kekuatan kami sebagai manusia. Kami sering mengandalkan orang lain untuk menjaga keadaan kami ya Tuhan. Bahkan kami sering menggunakan kuasa orang lain untuk memuaskan keinginan-keinginan kami pribadi. Dan kami melupakan Tuhan. Kami melupakan Engkau ya Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Bapa. Tidak ada satupun yang bisa kami tutup-tutupi dalam hidup ini. Untuk itu ya Tuhan, pada pagi hari ini, tiliklah hati kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang paling tahu di dalam hati kami ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami mau datang ke hadapan-Mu untuk memohon ampun dan menyesali segala dosa dan kesalahan kami. Karena kami menyadari ya Tuhan, tanpa pengampunan daripada Tuhan, kami adalah umat-umat yang akan binasa. Dan hanya karena pengampunan daripada Tuhanlah kami boleh diselamatkan. Engkau telah tebus kami ya Tuhan dengan kematian-Mu di kayu salib. Hanya untuk kami orang-orang yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Karena kami mempunyai Allah yang begitu setia. Allah yang adil. Allah yang mengampuni dosa dan kesalahan kami bila kami mau datang kepadamu untuk mengakuinya di hadapan-Mu. Berikan kami hikmat, berikan kami marifat ya Tuhan untuk hari-hari yang akan Kau berikan dalam hidup kami. Agar kami boleh mengerti akan rencana-rencana Tuhan dalam hidup kami.
agar kami tidak salah melangkah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya melalui satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Haleluya. Amin. Untuk menyambut berita pengampunan dosa pada pagi hari ini, terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-130. Mazmur pasalnya yang 130 ayat yang ketiga dan yang keempat. Bapak Ibu boleh menyiapkan Alkitabnya di rumah masing-masing agar kita bisa membacanya bersama-sama. Mazmur pasalnya yang ke-130 ayat yang ketiga dan yang keempat. Mari kita membacanya bersama-sama. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Kita akan membacanya sekali lagi. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Demikian berita pengampunan dosa pada pagi hari ini. Untuk menyambut berita pengampunan dosa, kita angkat lagu pujian, tunjukkan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Besar kuasa-Mu, di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan. Bapa, jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu.
hati yang resah. Keturusan punyamu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Di negeri ini. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Merupakan suatu kehormatan kalau kita masih bisa memberikan persembahan ini. Di layar Bapak Ibu sekalian terdapat nomor rekening di mana kita bisa menyalurkannya melalui nomor rekening tersebut. Ada 2 nomor rekening, ada nomor rekening BCA dan nomor rekening Mandiri. Silakan. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat lagu pujian, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala Harun yang kejangkutan jubahnya tuh seperti embun yang dari Sion mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indah dan betapa eloknya, haleluya. Bila saudara
betapa indahnya, haleluya, dan betapa eloknya, amin. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan, urapan di kepala Harun, yang berjanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Mari kita satukan hati kita akan doakan persembahan kita. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat mengembalikan sebagian daripada berkat yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan, bahwa apa yang boleh kami berikan pada pagi hari ini hanya sebagian kecil dari begitu besar berkat Tuhan yang telah kami terima. Engkau telah memberkati kami ya Tuhan, melalui pekerjaan kami, melalui usaha kami, melalui bisnis kami, bahkan melalui sawah dan ladang kami. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak hanya sekedar mencukupkan ya Bapa, tapi Engkau memberikan bahkan berkelebihan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu memberikan dengan sukacita. Berikan hikmat-Mu, berikan marimat-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengelola apa yang masih ada pada kami, untuk dapat kami pakainya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah perbendaharaan di gereja-Mu ya Bapa, yang akan mengelola persembahan ini, agar dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang telah ikut ambil bagian untuk persembahan ini. Kiranya Tuhan mau balas berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami yang kami panjatkan hanya melalui satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ampunilah
kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali Indonesia. Merdeka! Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita akan diberkati oleh Bapak Pendeta Henry Salak Parang. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang telah akan ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak.
seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Katakan sekali lagi, dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air yang mengalir di hatimu. Yesus, terima kasih Tuhan. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Katakan, oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Katakan, oh Yesus, oh Yesus, amin. Ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Mari siapkan hati kita. Kita angkat lagu ini sekali lagi, kita katakan dia seperti air yang mengalir. Seperti air yang mengalir di hatiku. Terima kasih Tuhan. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Katakan, oh Yesus, oh Yesus, haleluya. Ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Amin. Oh Yesus, haleluya. Ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Katakan, oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita tunduk kepala, berdoa, mohon pimpinan Roh yang Kudus menolong kita untuk mengerti kebenaran firman-Nya. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu.
Tuhan tolong kami, terutama hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Berikan hamba kemampuan untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Kami tahu hidup ini bukan sekedar makan dan minum, tapi melakukan kehendak-Mu. Dan kehendak-Mu itu kami tahu dari apa yang Tuhan sudah tulis melalui hamba-hamba-Mu dalam firman-Mu yang kudus. Dan bukan saja menjadi pelajaran, tapi dia akan menjadi pengalaman dalam hidup kami. Sehingga pengeringan kami akan Tuhan bukan semata-mata kemampuan kami berpikir, tapi karena digerakkan oleh Roh Allah, dituntun oleh Roh Allah. Terima kasih, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhir. Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan membaca firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Hakim-Hakim pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Gideon mengusir musuh. Adapun Yerubbaal itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang ku hendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biar ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, orang Israel adalah sebuah bangsa, atau bangsa Israel adalah sebuah bangsa yang punya pengalaman yang begitu spektakuler bersama Tuhan, melebihi bangsa siapapun di dalam dunia ini. Memang karena mereka adalah bangsa perjanjian, artinya mereka adalah sebuah bangsa yang punya special covenant, punya janji khusus dengan Tuhan. Saudara, tidak ada bangsa di dunia ini yang punya perjanjian secara bangsa. Hanya bangsa Israel. Saudara dan saya punya perjanjian secara individu. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka firman-Nya berlaku untuk kita. Dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Israel mengalami begitu banyak peperangan. Dan di Hakim-Hakim ini kita melihat bahwa ada orang yang ditunjuk. Hakim-hakim itu orang-orang yang ditunjuk sebelum nanti kita masuk dalam fase raja-raja. Hakim-hakim ini adalah orang yang dipercayakan Allah untuk memimpin bangsa Israel. Mereka begitu punya banyak musuh. Sebelum pasal 7 kita akan ketemu orang Israel yang mereka menanam dan siap untuk memanen tanaman mereka. Tapi orang Midian, orang Amalek datang dan menghancurkannya. Sehingga penderitaannya luar biasa. Tetapi karena orang Israel berteriak kepada Tuhan, Tuhan kemudian menunjuk seorang muda
yang namanya saudara-saudara yang terkasih Gideon. Gideon ini kemudian saudara ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Tapi Gideon ini ragu apakah betul ada Tuhan yang menyertai dia. Karena itu kemudian dia minta tanda dari Tuhan. Baik ketika dia minta bahwa kalau dia taruh guntingan domba dan bulu-bulu domba itu, saudara-saudara yang terkasih, ada air dan tanahnya kering, itu berarti Tuhan menyertai. Dan itu terjadi. Lalu saudara-saudara yang terkasih, dia balik lagi, kalau tanah kering dan bulu domba itu ada air, maka saudara-saudara yang terkasih, itu pun terjadi. Dan kemudian saudara-saudara yang terkasih, Gideon dengan keyakinan itu Tuhan menyertai dia, dengan keyakinan Tuhan menyertai dia, maka dia memulai saudara tugas yang tidak ringan itu. Saudara, dalam hidup pelayanan kita mesti ngerti bahwa Tuhan yang memanggil kita pelayanan, bukan kita menyodorkan diri. Walaupun ada kesiapan setiap orang untuk berkata ya ketika dia dipanggil untuk melayani. Tapi lebih daripada itu, atau pada intinya saudara, untuk saudara menjadi seseorang yang berkenan, maka saya percaya Tuhan memanggil kita dengan panggilan khusus. Dalam hidup kita saudara-saudara yang terkasih, ketika situasi di rumah, dalam perjalanan kah, atau dalam situasi di rumah ketika kita lagi doa, lagi memuji, dalam ibadah di gereja, atau ada waktu kapan saja, tetapi yang jelas kita ngerti bahwa panggilan itu demikian kuat. Kemudian kita diyakinkan oleh, mungkin kita mendengar firman Tuhan, atau mungkin kita dinasihati, didoakan, didorong, sharing dengan seseorang, lalu kemudian kita tiba pada sebuah kesimpulan, yes, memang Tuhan memanggil saya dan sekarang saya siap. Nah, Gideon juga demikian, ketika saudara-saudara yang terkasih, dia menyiapkan diri, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dan akhirnya dia memimpin saudara-saudara yang terkasih akan orang Israel berhadapan dengan orang Midian. Bapak Ibu, tetapi Alkitab berkata ketika Gideon siap dengan rakyatnya, siap untuk berperang. Ayat 2 berkata, berfirman Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Apakah betul orang Israel itu banyak? Sebanyak apa mereka? Saudara, kalau kita melihat bahwa yang diajak Gideon itu puluhan ribu. Tapi saudara perhatikan dalam ayat yang saudara-saudara yang terkasih, kita bisa lihat di ayat yang ke-12 kalau saya tidak salah. Ayat yang ke-12. Ya, pasal 7 ayat yang ke-12 dikatakan, adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyak. Ini gambaran dari jumlah orang Midian dan orang Amalek. Begitu banyak saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Nah, berapa orang Israel? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab berkata dalam pasal 7 ayat 3 bagian terakhir dikatakan, lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Itu berarti bahwa orang Israelnya jumlah hanya 32.000 orang. Bayangkan mereka berhadapan dengan orang-orang Amalek, saudara-saudara yang terkasih, yang dicatat di dalam ayat 12. Orang Midian dan Amalek yang begitu banyak sekali, saudara. Ratusan ribu saudara yang terkasih. Dalam berhadap-hadapan dengan jumlah yang tidak seimbang, saudara-saudara yang terkasih, itu sudah membuat kekalahan sepertinya ada di pihak Israel. Tetapi walaupun mereka sudah sedikit, artinya jumlah mereka, Bapak Ibu yang terkasih, adalah barangkali sekitar 1/5 saudara-saudara yang terkasih dari jumlah orang Amalek. Tuhan berkata terlalu banyak. Apa betul terlalu banyak? Tidak banyak. Tapi kenapa Tuhan bilang pulang? Ayat kedua itu saudara-saudara menerangkan kepada kita, jangan-jangan orang Israel, ayat kedua bagian terakhir, jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Pasal 7 ayat 2 bagian terakhir. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan-jangan orang Israel
memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Untuk menjadi maksimal dalam pelayanan, maka yang pertama, motivasi kita harus betul. Saudara, motivasi yang benar itu keluar dari hati. Dan motivasi yang keluar dari hati itu, Bapak Ibu yang terkasih, tidak terlihat dalam waktu yang sebentar. Dia akan terlihat kalau beberapa waktu kita lalui. Saudara, Anda nggak mungkin mengenal seseorang dengan baik kalau Anda nggak pernah bergaul dekat dengan orang itu. Karena itu saudara, kita suka bilang, oh itu saya kenal orang itu. Oh itu teman saya. Tapi bisa meningkat menjadi, oh itu sahabat saya. Yesus berkata dia memanggil kita sahabat dalam Yohanes 15 ayat 15. Itu berarti Yesus sangat mengenal kita dengan baik. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Karena itu ketika Tuhan menyatakan itu, Tuhan ingin supaya orang yang mau melayani dia, orang yang punya motivasi yang betul. Bukan ada motivasi-motivasi yang lain selain daripada sebuah rasa terima kasih kepada keselamatan, kepada Tuhan atas keselamatan yang Tuhan sudah beri. Karena itu sebagai ungkapan terima kasih kita mau beri hidup kita, hati kita, apa saja yang kita bisa lakukan untuk memuliakan Tuhan dalam pelayanan kita. Dan saya percaya saudara-saudara yang terkasih, ini harus terus menjadi koreksi dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang penulis, saudara-saudara yang terkasih, yang dia menulis beberapa buku. Lalu saudara-saudara yang terkasih, dalam sebuah judul bukunya itu ditulis, judul bukunya adalah Tanggalkan Topeng Anda. Di sana dia bicara tentang kemunafikan. Lalu dia bilang di atas meja kerjanya dia, ditulis sebuah tulisan, atau ditaruh sebuah tulisan yang ditulis oleh dia. Tulisan itu berbunyi, apa motivasimu? Dan itu membuat dia mengoreksi hatinya setiap kali kalau dia mau pergi pelayanan. Dan hati yang terus dikoreksi oleh Tuhan. Tuhan menemukan hati yang murni. Atau yang kedua, orang kemudian tidak mau memperbaiki diri. Dan Tuhan bilang, pergi. Bapak Ibu yang terkasih, kebenaran ini harus membuat tidak boleh ada satu orang pun yang angkuh, yang sombong, kalau dia dikasih, saudara-saudara yang terkasih, diberi kesempatan untuk menikmati, apakah itu berkat rohani atau berkat jasmani, maka semuanya harus dipakai untuk memuliakan Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Sebab kalau motivasi kita tidak benar, Tuhan bisa saja bilang minggir. Tuhan punya banyak orang lain yang dia bisa pakai untuk menjadi kepanjangan tangan di dalam tangan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, jemaat GKRI Peniel yang berbahagia. Mari setiap kita, tiap-tiap saat, koreksi hati kita supaya motivasi kita benar. Kalau mau pergi mengerjakan sesuatu, mau pergi pelayanan dan seterusnya, bilang sama Tuhan, Tuhan jaga motivasi saya. Supaya motivasi saya satu, sikap hati saya satu, adalah memuliakan Tuhan. Dan menjadi berkat bagi teman-teman, saudara-saudara, dan orang-orang yang saya temui. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Hal ini sangat penting sekali. Supaya jangan sampai pelayanan kita bukan menjadi maju, tapi pelayanan kita menjadi kacau. Pelayanan kita menjadi masalah. Karena kita yang melayani punya motivasi yang keliru. Tuhan bilang suruh mereka pinggir, suruh mereka pulang, masing-masing pulang ke kediamannya. Tidak perlu ikut, karena saya tidak bergantung dengan banyak orang. Saya tidak bergantung dengan senjata yang modern, dengan orang-orang yang pintar, dengan orang-orang yang maju dalam hal apa saja. Kalau motivasinya tidak benar, silakan minggir. Tapi mari, kalau semuanya punya motivasi yang baik, yang kita punya, yang kita miliki, yang Tuhan sudah kasih kepada kita, kita pakai itu untuk memajukan pelayanan. Kita menjadi kuat dalam persekutuan kita. Saudara yang terkasih, dan Alkitab berkata, pulanglah
22.000 orang dan tinggal 10.000 orang. Oh, sudah sedikit itu saudara. 10.000 orang dibanding dengan lebih dari 100.000 orang. Sudah sedikit. Jepang dulu punya strategi perang begini, zaman dulu. Kalau 1 mati, maju 2. 2 mati, maju 4. 4 kalah, maju 8. Kalipatan 2. Terus seperti itu. Karena waktu zaman itu, saudara yang terkasih, Jepang percaya kalau dengan banyak orang mereka akan menang. Tapi apa konsep itu sama dengan konsep Tuhan? Ternyata tidak. Sebab ayat yang keempat lebih mengherankan lagi bagi kita. Dalam ayat yang keempat Tuhan bilang, tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu? Inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirman Tuhan kepadanya, barang siapa menghirup dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 32.000 orang sudah sedikit. Tapi kemudian Tuhan berkata, masih terlalu banyak rakyat. Masih terlalu banyak rakyat. Wah, kalau saya Gideon, saya bilang, Tuhan, ini udah sedikit ini. Udah gak banyak ini. Ini tinggal 10.000 orang. Musuh kita itu di atas 100.000 orang. Masa Tuhan masih bilang banyak? Tapi sekali lagi kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Dia tahu yang kita belum lihat, belum dengar, belum berpikir mungkin. Tuhan sudah tahu. Karena itu saudara, kemudian Tuhan suruh mereka turun minum air. Untuk apa mereka minum air? Tuhan mau lihat apakah mereka betul-betul orang yang bukan saja punya motivasi yang baik. Tapi ada syarat yang lain. Alkitab berkata Tuhan suruh mereka turun minum air. Lalu kemudian ada yang membawa air dengan tangannya ke mukanya baru minum. Tapi ada yang berlutut untuk minum air. Menghirup saudara-saudara yang terkasih air, berlutut minum air. Yang lain membawa air ke tangannya. Lalu yang membawa air ke tangannya cuma 300 orang. Dan Tuhan bilang dengan ke 300 orang itu akan kuselamatkan. Apa yang Tuhan maksudkan di sini? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. 10.000 orang ini mereka tahu ada musuh di depan. 10.000 orang ini mereka sudah punya motivasi yang bagus. Mantap. Kalau kita pelayanan lalu semuanya punya motivasi yang sama. Wah, itu luar biasa. Kerjanya ringan saudara-saudara yang terkasih. Kerja dengan sukacita, dengan hati yang sama itu menyenangkan Bapak Ibu yang terkasih. Baik saudara, semua sudah punya motivasi yang benar. Tapi ada syarat kedua. 9.700 orang itu mereka berlutut dan mereka minum air, saudara, menghirup air, saudara, menikmati air. Memang mereka menderita, mereka sengsara karena orang Amalek dan orang Midian suka mengganggu mereka. Apakah 300 orang ini tidak haus? Haus juga. Tapi kenapa 300 orang ini mengambil air dan cuma menghirup di tangannya? Karena 300 orang ini sadar bahwa ada tugas, yaitu musuh yang harus dikalahkan yang ada di depan. Sebab itu mereka tidak menikmati dirinya saja, memuaskan keinginan dirinya saja. Tetapi mereka yang 300 orang itu tetap mau konsentrasi untuk tugas yang diberi kepada mereka. Yaitu mengawasi musuh mereka di depan. Jadi Tuhan bilang, 300 orang itu saja akan kuselamatkan. 9.700 punya motivasi yang baik. Tapi mereka enggak serius. Mereka enggak sungguh-sungguh. Ini ada musuh kok bisa menikmati diri sendiri. Bisa euforia, bisa memuaskan diri sendiri. Lupa bahwa ada tugas di depan. Tapi 300 orang itu tidak. Mereka haus juga. Tapi memuaskan diri jasmani mereka bukan segala-galanya. Karena mereka fokus pada tugas. Pak, Bu, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau Tuhan beri gereja ini untuk Bapak Ibu, jangan lupa serius untuk mengurusnya. Bersungguh-sungguhlah untuk mengurusnya. Sebab motivasi kita yang baik, motivasi kita yang suci,
tidaklah cukup kalau tidak disertai dengan kesungguhan. Maka tidak akan pernah maju. Itulah sebabnya 9.700 orang Tuhan berkata, silakan pulang. Saya akan memakai 300 orang. Dengan kata lain saya mau bilang jumlah sekali lagi tidak penting di hadapan Allah. Tetapi yang penting adalah motivasi yang benar yang pertama. Dan yang kedua, serius dan sungguh-sungguh dalam melakukan perintah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Lalu kita berpikir apakah 300 orang bisa mengalahkan yang ratusan ribu? Pak, Bu, teman-teman yang terkasih. Alkitab mencatat banyak kejadian-kejadian yang melukiskan tentang kita bahwa satu orang pun bisa dipakai Tuhan untuk mengalahkan saudara-saudara yang terkasih musuh yang sangat ditakuti. Satu orang sederhana yang saudara dan saya tahu yang namanya Daud berhadapan dengan Goliat. Sampai Saul pun meragukan akan kemampuan Daud. Orang tuanya Isai enggak percaya bahwa Daud itu punya kemampuan untuk memimpin. Sehingga ketika Samuel datang di Bethlehem untuk mencari pengganti Saul, Isai tidak memanggil Daud yang menjaga kambing domba. Semua 7 anak laki-lakinya ditampilkan untuk menjadi kandidat menggantikan Saul di hadapan Samuel. Samuel pertama pikir bahwa Eliab yang dipilih Tuhan, tetapi ternyata tidak. 3 kakak tertua Daud, Eliab, Abinadab dan Syama adalah prajurit-prajurit Saul. Saya percaya badan mereka cukup tegap dan cocok untuk menjadi raja, tapi tidak ada. Lalu kemudian kakak-kakak yang lain sampai 7 laki-laki ditampilkan tidak ada. Samuel pikir Tuhan sudah suruh dia pergi ke Bethlehem, mengambil salah satu anak atau mengurapis salah satu anak laki-laki dari Isai. Kenapa sudah 7 anak ini tidak ada semua? Lalu dia tanya Isai, masih ada anakmu? Oh masih ada. Dia lagi jaga kambing domba. Panggil dia sebab sebelum dia datang kita nggak mungkin makan. Saudara, ayahnya sendiri tidak bisa melihat kemampuan luar biasa di dalam diri Daud. Sampai kontes pemilihan raja itu diadakan, Daud tidak dipanggil. Hanya kakak-kakaknya ditampilkan. Tetapi Tuhan memakai Daud. Bahkan Goliat yang Saul sendiri pun takut dihadapi oleh Daud. Dan Daud bilang, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tangan. Sebab di dalam tangan Tuhanlah peperangan itu dimenangkan. Sama dengan ini saudara yang terkasih. Kalau kita melihat tinggal 300 orang. Apa bisa saudara-saudara yang terkasih? Ternyata bisa. Kenapa demikian? Rahasianya di mana? Bapak Ibu yang terkasih. Perhatikan ayat yang ke-16 pasal yang ke-7. Ayat yang ke-16 dikatakan begini. Sesudah itu dibaginya lah ke 300 orang itu. Dalam 3 pasukan. Dan ke tangan mereka semuanya diberikan sangkakala dan buyung kosong. Dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka. Perhatikanlah aku dan lakukanlah. Seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu. Haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ketika tinggal 300 orang. Yang punya motivasi yang suci. Yang sungguh-sungguh. Lalu Tuhan berkata kepada Gideon. Dengan 300 orang itu akan kuselamatkan. Tuhan kemudian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan meyakinkan Gideon seperti itu. Dan Gideon kemudian membagi ke 300 orang. Dengarkanlah aku dan perhatikanlah apa yang kulakukan. Kata Gideon kepada 300 orang. Dengan maksud supaya mereka walaupun sudah punya motivasi yang bagus. Walaupun mereka sudah serius. Tapi satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam pelayanan. Kerjasama dan sama-sama kerja. Kerjasama dan sama-sama kerja. Bapak Ibu yang terkasih, bayangkan kalau pemimpin pujian, dia memimpin sebuah lagu di gereja. Lalu kemudian keyboardnya katakanlah main di kunci C, nada C. Lalu kemudian pemain gitarnya mainkan di nada bass.
Lalu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pemain bassnya memainkan di nada fis katakanlah, maka saudara akan mendengar sebuah permainan yang kacau balau, tidak harmoni. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, semua harus sama. Ketika pemimpin pujiannya memimpin sebuah lagu, maka biasanya saudara-saudara yang terkasih, apakah dia mau pengulangan, apakah dia mau modulasi naikkan nada, atau apa saja saudara yang terkasih yang dia mau ganti dalam irama sebuah permainan musik. Ketika saudara mereka sudah latihan sebelumnya, maka setiap pemain musik itu harus memperhatikan tanda-tanda yang diberikan oleh si pemimpin pujian atau kata-kata aba-aba, perintah, atau apa saja yang dia mau yang dia ucapkan dengan mulutnya harus didengar baik oleh semua pemain musik supaya ada bunyi yang indah, karena di sana ada kerjasama dan sama-sama kerja menghasilkan bunyi yang luar biasa. Saudara tahu seorang konduktor sebuah orkestra sangat diperhatikan tangannya oleh pemain petik kah itu, tiup kah itu, saudara-saudara yang terkasih, gesek kah itu, akan diperhatikan baik-baik. Karena semua gerakannya bermakna, saudara-saudara yang terkasih. Perhatikanlah aku kata Gideon kepada 300 orang. Dan lakukanlah seperti apa yang kulakukan. Kerjasama dan sama-sama kerja adalah penting di dalam pelayanan. Saya berdoa supaya gereja ini kerjasama makin kuat, makin erat. Karena saya yakin dan percaya berkat Tuhan akan menyertai saudara. Mana buktinya Pak? Kalau Bapak bilang 300 orang itu walaupun punya motivasi yang benar, walaupun kerjasama dan sama-sama kerja, bagaimana bisa mengalahkan banyak orang? Mari kita lihat apa yang terjadi. Dalam pasal 8 saya baca ayat yang ke-10 mulai. Pasal 8 ayat 10. Sementara itu Seba dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka kira-kira 15.000 orang banyaknya. Yani semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Saudara dengar, 120.000 orang bersenjatakan pedang. Saudara gak usah bersenjatakan pedang. Tangan kosong sama tangan kosong 300 orang gak mungkin mengalahkan 120 orang. Itu berarti kalau secara matematis satu orang saudara-saudara mengalahkan 400 orang. Apa bisa? Tidak mungkin. Secara logika, secara nalar, secara pengalaman. Satu orang bisa mengalahkan 4 orang saja itu sudah luar biasa. Ini mengalahkan 400 orang. Dan bukan dengan tangan kosong. Dengan pedang di tangannya. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Saudara ingat apa yang tadi saya sudah katakan. Saudara ingat terus akan firman Tuhan ini. Motivasi yang benar. Kesungguhan dan keseriusan dalam pelayanan. Dan yang ketiga, kerjasama dan sama-sama kerja. Dan kalau saudara melakukan 3 hal ini, saudara akan melihat pelayananmu akan diberkati oleh Tuhan. Mungkin kita bukan orang yang punya banyak pengalaman dalam pelayanan. Mungkin kita bukan orang yang hebat-hebat, saudara-saudara yang terkasih. Tapi jangan lupa, bukan kita yang penting. Tapi siapa yang memegang hati kita. Siapa yang memegang pikiran kita. Siapa yang memegang tangan dan kaki kita. Siapa yang memegang diri kita. Dia yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Kalau dia ada di dalam saudara dan saya, maka saya percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kurang lebih 1 tahun setengah yang lalu tepatnya,
awal Januari 2020. Saya sakit. Saya pergi ke Kalimantan, ke pedalaman Kalimantan sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai 1 Januari 2020. Kurang lebih saya 10 hari ada di sana. Dan tiap hari saya khotbah 3 kali. Karena itu dalam 10 hari kurang lebih saya khotbah 30 kali. Pagi makan babi atau babi yang dihidangkan. Babi masak tentunya sudah dimasak. Siang makan menunya babi lagi, malam babi lagi. Sayur dikasih babi di dalamnya. Mie di dalamnya juga ada babi. Sehingga saya suka bilang dari kepala sampai kaki berminyak. Karena terlalu capek. Ditambah dengan makanan yang mengundang nafsu makan. Tapi mengandung saudara yang terkasih penyakit. Karena terlalu banyak mungkin. Sebenarnya saya makan juga tidak banyak. Tapi karena dalam 10 hari makanan itu terus. Ditambah dengan kurang istirahat dan kurang minum air. Ketika sampai di Jakarta. Saya tidur pagi hari bangun kaki sudah terseret. Saya masih sempat di rumah berapa 1-2 hari lalu dimasukkan ke rumah sakit di RSPD. 17 hari saya terbaring. Di rumah sakit itu. Ketika di MRI ditemukan ada gumpalan darah yang menggumpal di batang otak. Dokter yang menangani saya, Dokter Saraf, berkata, Pak, kami bisa kasih obat untuk Bapak di rumah. Tapi Pak, ini cukup serius sakitnya karena di batang otak. Saya 17 hari dirawat dan akhirnya di DSA oleh asistennya, Dokter Terawan. Dan dokter berkata bahwa Pak Henry itu mujizat. Karena kalau orang yang mengalami sakit seperti Bapak, ada dua kemungkinan yang selalu terjadi. Kemungkinan yang sering terjadi adalah koma. Dan kemungkinan yang kedua adalah mulut bengkok dan lidah belok. Tapi 2 hal itu tidak terjadi. Dokter itu berkata, Pendeta Henry mengalami mujizat. Ya, anak saya berdoa bilang, Tuhan, Papa belum selesai. Tuhan belum selesai dengan Papa. Karena itu saya yakin dan percaya Tuhan terus menolong saya. Tadinya saya masih di kursi roda, saya pakai tongkat. Sekarang saya tiap hari jalan 1 jam. Saudara-saudara yang terkasih. Dan makin baik fisik saya. Saya bersyukur. Karena saya tahu ini adalah kesempatan. Saudara, saat-saat ini kita tahu ada begitu banyak orang yang mengalami duka. Ada begitu banyak orang yang kehilangan teman-teman. Saya sendiri dalam 1 tahun, kurang lebih 1 tahun, saya kehilangan 3 orang. 2 orang kakak saya, walaupun yang satu bukan kena COVID. 1 kakak ipar saya. Sedih. Tapi saya percaya Tuhan sudah selesai dengan mereka. Saudara dan saya yang masih hidup, kita belum selesai. Hidup kita masih jalan terus. Karena itu Paulus berkata, aku melupakan segala sesuatu di depanku dan berlari. Itu berarti dalam gairah, dalam tingkatan kesiapan yang tinggi. Jangan lupa, saudara dan saya tidak sendirian. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Dan itu lebih daripada cukup. Saya berdoa supaya Anda sekalian, GKRI Peniel, ingat ini. Motivasi yang benar, bersungguh-sungguh dan kerjasama dan sama-sama kerja. Mujizat akan terjadi. 300 orang dengan tangan kosong bisa mengalahkan 120.000 orang. Kenapa? Karena Allah yang bekerja. Mereka hanya menyaksikan itu. Tuhan bisa bekerja melalui hidup saudara juga. Asalkan punya hal yang tadi. Motivasi yang benar, serius, kesungguhan dalam melayani. Tetapi juga kerjasama dan sama-sama kerja. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik mengingatkan kepada kami supaya
pelayanan kami boleh diberkati oleh Tuhan dan jadi berkat. Kami pulang dan kami akan ingat hal ini. Kami pulang, Tuhan Yesus, dalam kehidupan kami keseharian. Kami akan ingat ini. Bapa di dalam surga, hamba berdoa supaya kami betul-betul dalam hidup kami. Kami selalu mengoreksi supaya motivasi kami benar. Supaya kami bersungguh-sungguh dan kami kerjasama dan sama-sama kerja. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa Engkau memberkati semua sahabat-sahabatku, hamba-hambamu, para pelayan di GKRI Peniel ini. Tuhan tolong mereka supaya pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Karena punya 3 hal yang tadi. Motivasi yang benar, kesungguhan dalam pelayanan, kerjasama dan sama-sama kerja. Hamba berdoa juga supaya Tuhan tolong semua agenda-agenda pelayanan yang dilakukan walaupun sekarang masih di rumah masing-masing. Hamba berdoa supaya tetap bergairah, tetap bersemangat, tetap bersungguh-sungguh. Kepala keluarga, masing-masing keluarga Tuhan berkati. Ibu rumah tangga Tuhan tolong juga. Dalam pekerjaan, bisnis, usaha, apapun yang dilakukan, berkatilah. Anak-anak, dalam masa depan mereka Tuhan, kami percaya masa depan anak-anak kami ada dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Menyerahkan sekali lagi jemaat Tuhan, GKRI Peniel ini dalam tangan-Mu. Tuhan genggam mereka sama seperti Engkau. Genggam 300 orang di dalam tangan-Mu. Mereka menjadi alat yang memasukkan akan nama. Tuhan kami berdoa juga untuk gereja-gereja yang ada di mana-mana. Di negeri ini Tuhan kami doakan Tuhan Yesus. Supaya gereja-gereja dalam perlindungan Tuhan dengan segala macam program hamba-hamba Tuhan. Ada gereja barangkali sulit untuk beribadah, kami berdoa Tuhan tolong. Karena izin barangkali gedung gereja atau apa saja Bapa dalam surga yang menghalangi. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan tolong. Kami doakan juga Tuhan pemerintahan kami Republik Indonesia kami taruh ke dalam tangan-Mu. Secara khusus Tuhan Yesus. Untuk meminimalisir COVID-19 bahkan menghilangkan dari negeri ini. Kami berdoa Tuhan tolong vaksinasi yang sedang dilakukan. Kami berterima kasih kami sudah dengar bahwa sudah sekitar 29 juta orang yang vaksin 2 kali dan sudah 50 sekian vaksin 1 kali. Kami berdoa untuk bulan September Tuhan tolong sehingga sudah lebih daripada 50% penduduk kami Tuhan yang divaksin. Ya Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan ada banyak orang yang kehilangan sanak saudara. Teman, sahabat, jemaat hamba Tuhan. Tuhan, biarlah hati kami tidak tertutup untuk melakukan kebaikan. Tolong kami Bapa. Ya Tuhan Yesus, karena itu kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Pak Jokowi, Wakil Presiden, Pak Maruf Amin, menteri-menteri kami berdoa supaya semuanya bekerja sama dengan baik. Dari Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, RW, RT semuanya Tuhan Yesus. Bekerja sama bersama-sama. Angkatan bersenjata kami, Kepolisian Republik Indonesia yang menolong juga. Supaya Tuhan, kami betul-betul sadar kami sedang berperang. Lebih daripada itu kami berdoa Tuhan. Damai, sejahtera, dan sukacita tetap ada bersama kami dengan anak-anak. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini doa dan syafaat kami. Yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menjawab doa-doa kami. Karena kami sampaikan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang dalam surga. Dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya percaya kebenaran firman Tuhan yang baru kita dengarkan pada pagi hari ini telah memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan Imam Rasuli.
Bersama gereja-gereja segala abad di seluruh muka bumi, marilah kita mengucapkan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat lagu pujian, Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, kekuatan yang mengajar dan menopang. Haleluya. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga untuk ibadah hari ini. Tuhan sudah tolong dari awal sampai akhirnya.
Tuhan memberkati semua anak-anak yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Tambahkan terus karunia rohani kepada mereka supaya pelayanan mereka makin menjadi berkat bagi orang, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kau memberkati semua anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing dan mengikuti ibadah ini. Karena kami tahu persekutuan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Jemaat GKRI Penil, siapkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan yang indah di dalam Roh yang Kudus senantiasa menyertai kita, sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.